Untuk mahasiswa baru yang baru masuk FIP UMJ, karena kalian masih dalam masa transisi dari siswa ke mahasiswa. Kalau BEM ini lembaganya, sistem kelembagaan itu presidensial, artinya segala keputusan itu tetap ada di ketua. Menurut saya sendiri sih terkait organisasi penting atau tidaknya, menurut saya itu penting. Seperti hari ini, kita besok mau ngapain kita list, kita besok mau ngapain kita list. Itu agar semuanya teratur gitu, nggak berbenturan agenda satu dengan agenda yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan channel Sarjanamu, gudangnya generasi berkeunggulan. Dengan saya Aura Felicia Veranda, langsung dari Studio 007 Gedung FIP UMJ lantai 3. Alhamdulillah banget, hari ini kita kedatangan tamu spesial, sosok menginspirasi bagi mahasiswa FIP tentunya. Langsung aja, Bang Fatur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang Fatur? Alhamdulillah sehat. Aura sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bang Fatur nih kegiatannya akhir-akhir ini ngapain ya? Kegiatan akhir-akhir ini ya seperti biasa sih, masih mengurus organisasi. Terus ada kegiatan KKN, PLP, ngebantu orang tua di rumah gitu. Kebetulan banget tadi Bang Fatur bilang mengurus organisasi. Kalau boleh tahu nih, organisasi apa sih yang diurus Bang Fatur sendiri? Salah satu organisasi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu organisasi yang lagi saya urus sih. Bang Fatur sendiri itu sebagai apa di organisasi tersebut? Alhamdulillahnya di periode kali ini saya diamanahkan untuk menjadi seorang ketua umum ataupun disebutnya sebagai gubernur mahasiswa BEM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kalau boleh tahu nih Bang Fatur, di FIP sendiri itu ada berapa organisasi sih? Di FIP sendiri itu ada organisasi, ada 11. Ada 11, ada 6 himpunan, 2 LSO, DPM, BEM sama IMM. Ada 11 organisasi. 6 himpunan tuh himpunan apa aja sih kalau boleh tahu nih? Himpunan Himanesia, Prodi Bahasa Indonesia, Himatika, Prodi Matematika, PGSD, Himpunan PGSD, Hima PAUD, Himpunan PG PAUD, kemudian Himapor, Pendidikan Olahraga, sama satu lagi Hima Bahasa Inggris, ESA. Hima ESA. Banyak banget berarti ya organisasi yang ada di FIP. Dan tentunya juga berpeluang banget nih buat mahasiswa lain buat masuk ke organisasi tersebut. Bang Fatur boleh tanya gak nih? Bang Fatur sendiri kan sebagai ketua himpunan, ketua BEM di BEM FIP UMJ. Nah, kesibukannya selain ketua BEM itu kan tadi seperti yang Bang Fatur bilang KKN dan lain-lain. Itu cara memanage waktunya sendiri gimana sih dengan sebegitu banyak kegiatan yang Bang Fatur ikutin? Kalau untuk memanage waktunya sih sebenarnya itu agak sulit ya, tapi memang kita harus schedulein sendiri, kita list sendiri jadwal kita. Misalnya seperti hari ini, kita besok mau ngapain kita list, itu agar semuanya teratur gitu, nggak berbenturan agenda satu dengan agenda yang lain, biar kita disiplin juga atas waktu. Bang Fatur, menurut Bang Fatur sendiri organisasi penting nggak selain kuliah? Menurut saya sendiri sih terkait organisasi penting atau tidaknya, menurut saya itu penting karena di organisasi terkhusus di universitas gitu ya, ini kita bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan potensi kita, dan kita bisa menghadapi atau melawan rasa takut kita gitu kan, dan kita bisa berani mengeksplorasi segala sesuatunya di organisasi mahasiswa gitu. Berarti itu salah satu poin positif kita ikut organisasi, kita bisa mengembangkan bakat kita, potensi. Iya, segala sesuatu. Terus kalau misalnya Bang Fatur ada orang nih yang takut buat ikut organisasi, kayak dia nggak pede gitu, menurut Bang Fatur sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri sih kebetulan ya, saya sendiri kan juga sebelumnya nggak pernah ikut organisasi nih dari SMP atau SMA. Jadi baru sekarang di kampus aja gitu kan, baru di universitas saja, karena saya melihat suatu perbedaan gitu kan, dan kita bisa lebih memahami tentang hidup gitu, tentang hidup sosial gitu dan lain-lain sebagainya, tentang toleransi dan tentang bagaimana kita menerima pendapat orang lain gitu kan, menghargai pendapat orang lain gitu. Nah, kalau untuk
apa namanya, terkait orang yang takut untuk organisasi ya, itu kan dibalikin lagi ke diri pribadinya gitu, dari kenapa dia mempunyai ketakutan itu gitu kan, kenapa dia bisa takut, kan timbul pertanyaan mau sampai kapan dia takut gitu kan untuk mengikuti suatu organisasi gitu. Berarti perlu perubahan buat dirinya yang takut buat berani. Iya, dan itu sebenarnya juga butuh motivasi mungkin kan, atau memang dia ada hambatan di keluarganya gitu kan, atau dari individunya gitu kan. Ada gak sih Bang tantangan sendiri nih di organisasi? Tantangan apa nih tantangannya? Tantangan dalam berorganisasi sendiri itu gimana? Oh, kalau tantangan sih pasti ada tantangan, hambatan, perseteruan gitu kan, pasti ada semuanya di organisasi, dan itu merupakan bagian dari dinamika organisasi sih sebenarnya. Dan kita dan saya gitu ya sebagai pemimpin di suatu organisasi, bagaimana kita cara menghadapinya itu semua dengan bijaksana aja gitu. Jadi kalau misalnya ada anggotanya nggak sepakat sama Bang Fatur tuh, gimana cara Bang Fatur buat menyatukan semuanya gitu? Nah, sebenarnya kan kalau BEM ini lembaganya, sistem kelembagaan itu presidensial, artinya segala keputusan itu tetap ada di ketua gitu kan. Sebenarnya ketua ini juga bisa aja diskresi gitu kan, mengambil keputusan sendiri, tapi memang karena ini dibangun dari asas kekeluargaan dan kita bisa lebih musyawarah, artinya kita lebih bisa menerima perspektif banyak orang terkait satu hal gitu kan, dan itu menjadi bahan-bahan pertimbangan sebelum saya mengambil suatu keputusan seperti itu. Ini khusus di BEM sendiri ya, maksudnya pemilihannya itu presidensial apa? Sistemnya presidensial, dari himpunan sampai dengan BEM itu presidensial sistemnya, karena kan segala keputusan ada di ketua. Gitu. Terus menurut Bang Fatur sendiri, gimana sih cara buat kita apa tuh? Kok saya agak ngeblank nih, minum dulu ya, minum dulu kita enjoy nih selalu. Diminum nih ya. Minum silakan. Enak gak? Alhamdulillah enak banget ya, segar. Tadi saya tuh mau nanya, menurut Bang Fatur sendiri di VIP sendiri tuh penting nggak? Maksudnya kayak menentukan kelulusan gitu katanya nih ya, saya dengar emang gitu Bang? Menurut saya itu kan terkait penting atau enggaknya, dan sangkut pautnya dengan hubungan SK Rektor 606 tuh yang terkait poin kelulusan itu kan harus ada poin-poinnya ya, poin minimalnya. Dan itu kan salah satu cara untuk mendapatkan sertifikat dan mengumpulkan poin itu jadi organisasi mahasiswa gitu loh. Tapi selain kita ikut organisasi, ada gak sih kita dapat poin-poin itu dari kegiatan lain gitu? Bisa aja, tapi yang kegiatan itu yang bisa mendapatkan poin kan, contohnya poin-poin tersebut kan kayak mendapatkan sertifikat, poinnya berapa, pengumpulan sertifikat juga bisa masuk ke dalam poin-poin tersebut sih. Jadi ada tingkatannya saat kita dapat poin-poin itu ya? Ada tingkatannya gitu. Menurut Bang Fatur juga, gimana cara Bang Fatur nih buat yakin buat di organisasi? Buat yakin di organisasi? Iya, buat yakin kalau misalnya gue di jalan yang benar nih, ikut organisasi, dapat keuntungan banyak, dapat peluang-peluang gitu. Iya, sebenarnya juga dari awal ya, saya kan memang orang yang agak sedikit dibilang penakut iya, pemalu iya mungkin. Itu kan orang-orang yang menilai, tapi ketika saya ngobrol dengan orang banyak menilai tentang diri saya dan saya menyimpulkannya seperti itu. Tapi di satu sisi memang ketika saya masuk ke Fakultas Ilmu Pendidikan gitu kan, dan saya ketemu dengan orang-orang yang memang notabene-nya ikut organisasi gitu kan, kok saya melihat ada suatu perbedaan secara signifikan gitu antara orang-orang yang tidak ikut organisasi dengan orang yang berorganisasi. Itu kayak kelihatan banget. Kelihatan banget gitu kan, entah dia bersosialisasinya bagus ya kan, dari cara bicaranya bagus dan lain-lain sebagainya tuh. Nah dari situ saya sempat berpikir, tapi masih ada rasa gimana ya ketika kita menentukan pilihan pada waktu itu kan, benar-benar kita mau masuk di organisasi atau enggak gitu kan, itu kan merupakan pilihan yang berat gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut di organisasi, dan itu banyak masukan, dorongan, saran dan lain-lain. Keluar dari zona nyaman Bang Fatur sendiri. Keluar dari zona nyaman. Awal ikut organisasi sendiri tuh bisa jadi ketua BEM juga nih, kriterianya apa sih Bang? Kalau boleh tahu? Kalau kriteria khusus menurut saya nggak ada ya, karena kan ini kan adalah merupakan suatu pemilihan ya kan, kalau namanya ketua dipilih gitu kan, dipilih.
dan orang-orang yang memilih gitu kan, siapapun nanti yang terpilih yaitu yang menjadi ketuanya gitu kan. Dan alhamdulillahnya saya pada periode saat ini gitu, saya dapat amanah untuk menjadi seorang ketua BEM Fakultas Ilmu Pendidikan seperti itu. Sejauh ini proker abang tuh sudah terlaksana dengan baik atau belum? Untuk program kerja alhamdulillah sudah terlaksana, tapi ada yang nggak terlaksana karena memang di masa-masa pandemi seperti ini kan agak sulit untuk melaksanakan kegiatan yang memang itu harus bertatap muka, kita harus langsung lah di tempatnya langsung secara konvensional gitu. Berarti nih bang, di masa pandemi ini organisasi abang tetap jalan nih? Tetap jalan, tapi kita diskusi rapat itu lewat online. Kita alihkan secara online, iya online semua. Online jadinya anjing. Iya jadi online gitu. Terus respon abang sendiri tuh, misalnya lagi rapat online, terus ada anggota abang nih nggak bisa ikut online, padahal gimana ya? Ya paham. Jadi kan ketika memang kita rapat online kita memerlukan kuota, jaringan yang baik, yang mendukung untuk kita mengikuti kegiatan rapat online tersebut gitu kan. Tapi ketika memang orang tersebut tidak ada dukungan atau tidak ada supportingnya dari beberapa hal yang tadi, ya udah nggak masalah. Yang penting dia ada komunikasi, misalnya saya ada ini jadi saya nggak bisa ikut rapat karena ada jaringan begini-gini, walaupun masih bisa menghubungi lewat chat, tapi kan berbeda dengan jaringan yang kita gunakan gitu kan, memakai via aplikasi apa gitu, seperti itu. Ini Bang Fatur, tolong dong kasih pesan-pesan untuk mahasiswa baru nih yang mau masuk FIP UMJ. Pesan nih untuk mahasiswa baru. Untuk mahasiswa baru yang baru masuk FIP UMJ, karena kalian masih dalam masa transisi dari siswa ke mahasiswa, dari SMA ke universitas gitu kan, ya kalian nikmati aja, seenggaknya kalian bisa menjadi seorang mahasiswa. Kalian sudah menyandang gelar mahasiswa gitu kan, walaupun belum menyandang gelar sarjananya, tapi kalian sudah menjadi mahasiswa gitu, yang memang sudah ada peran dan fungsinya sebagai mahasiswa, agen yang tadi itu tuh agen of change, iron stock dan lain-lain sebagainya, dan itu merupakan peran dan fungsi mahasiswa yang harus diimplementasikan dan direalisasikan ke lingkungan masyarakat. Tantangan baru juga nih buat maba. Iya, apalagi tantangan baru buat mahasiswa baru gitu kan, yang masa-masa pandemi dan dia belum ngerasain kuliah yang tatap langsung secara konvensional itu seperti apa sih kan, dia belum ngerasain. Mungkin dia baru-baru ngerasain itu online lagi. Iya. Itu dia, karena sekarang kita dibenturkan dengan hal-hal yang memang online gitu. Online. Ya sih, sekarang generasi teknologinya tuh makin canggih. Makin kita juga bisa berkomunikasi. Iya. Walaupun terjadi pandemi ini, kita nggak boleh putus komunikasi. Benar, itu benar. Nggak boleh putus komunikasi. Bang, untuk mahasiswa baru sendiri, kalau misalnya mau daftar organisasi, tahapannya gimana sih? Kalau untuk mahasiswa baru ya, nanti yang ketika sudah masuk, untuk mengikuti organisasi itu ada tahapan-tahapannya. Pertama itu ada LDKM, yaitu latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Baru ke LDH, yaitu latihan dasar himpunan. Oh, jadi dari LDKM kita langsung masuk ke hima kita masing-masing. Nah, dari hima sendiri, himpunan gitu. Hima sendiri tuh kita bisa lanjut ke organisasi mungkin tingkatnya lebih tinggi. Bisa. Kan jadi rulesnya itu ketika sudah mengikuti LDKM, LDH, menjabat di kepengurusan di himpunan selama 1 periode. Ketika memang nanti masa transisinya masa periode akhirnya selesai, jadi mencalonkan sebagai misalnya ketua BEM atau menjadi pejabat di BEM gitu, mengurusi organisasi yang lebih tinggi tapi di tingkat fakultas cakupannya, seperti itu. Oke teman-teman, tadi penjelasan dari Bang Fatur, semoga bisa menginspirasi kalian untuk nantinya masuk ke FIP UMJ, bisa daftar di organisasi FIP sendiri. Makasih Bang Fatur atas waktunya. Terima kasih juga. Nah teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Sarjanamu, gudangnya generasi berkeunggulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.